Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Latsar CPNS Angkatan 1 Golongan 3 dengan pelatih Latsar Bapak Imam Trisno Edi yang beranggotakan Pramuedi Agusti, Arini Dewi, Vivi Yuliana, Dea Amanda, dan Jaset Joy. Kami akan menjelaskan materi agenda 3 mata pelatihan Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu bentuk responsif terhadap perubahan adalah terkait dunia literasi digital. Terdapat 3 pokok yang akan kami bahas, yaitu literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital serta implikasinya. Pembahasan pertama yaitu pengertian literasi digital. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh seorang ASN dan diharapkan ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Hal ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu dibutuhkan pilar-pilar yang merupakan penopang literasi digital agar sebagai ASN kita mampu untuk bermedia dengan bertanggung jawab. Poin kedua, pilar literasi digital. Dalam pilar literasi digital, ini terdiri dari 4 poin utama, yaitu etika bermedia digital atau digital ethic, budaya bermedia digital atau digital culture, aman bermedia digital atau digital safety, dan cakap bermedia digital atau digital skill. Untuk pilar pertama, yaitu etika bermedia digital atau digital ethic, memiliki kerangka kerja yang secara garis besar dapat kita simpulkan sebagai ASN harus berkemampuan untuk dapat bersopan santun, menjaga sikap dan tata kelola etika kita dalam menggunakan media digital. Kedua, budaya bermedia digital atau digital culture, yang mana memiliki kerangka kerja agar kita sebagai ASN dapat menggunakan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan kebinekaan untuk memfilter informasi yang kita dapatkan dalam dunia digital. Berikutnya, aman bermedia digital atau digital safety. Sebagai ASN yang smart, kita juga harus menjaga keamanan data kita dari berbagai kejahatan cyber, sehingga kerahasiaan dan data negara juga akan terjaga. Untuk pilar terakhir ini adalah cakap bermedia digital atau digital skill, yaitu di mana ASN juga harus selalu update baik dalam hal perangkat yang digunakan, juga dengan software dan aplikasi yang menunjang perangkat tersebut. Pembahasan terakhir yaitu implementasi literasi digital dan implikasinya. Pemahaman landscape digital tidak dapat dilepaskan dari kompetensi literasi digital. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan demikian, kita perlu mengetahui dan memahami fungsi keduanya yang digunakan dalam mengakses dunia digital. Aplikasi percakapan dan media sosial adalah salah satu bagian dari berkembangnya dunia digital. Keduanya menjadi garda terdepan terjadinya komunikasi daring yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga tidak dapat lepas dari transaksi digital yang melibatkan dompet digital sebagai sistem pembayaran dalam memudahkan transaksi yang dilakukan di marketplace sebagai platform yang menawarkan produk dan layanan. Perangkat digital yang kita miliki saat ini menjadi kunci untuk berbagai aktivitas digital. Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman malware. Proteksi terhadap perangkat keras dapat dilakukan melalui penggunaan kata sandi, fingerprint authentication,
dan face authentication. Sedangkan proteksi terhadap perangkat lunak dapat dilakukan melalui penggunaan Find My Device, backup data, antivirus, dan enkripsi full text. Implementasi dari literasi digital selanjutnya adalah etika berinternet. Etika berinternet atau yang lebih dikenal dengan netiquette adalah tata krama dalam menggunakan internet. Internet dapat memberikan manfaat positif sekaligus memberikan dampak negatif sehingga diperlukan pengetahuan serta kedewasaan kita dalam menggunakan internet. Ada 7 tips etika berinternet yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 7 tips etika berinternet. 1. Internet cerdas, kreatif, dan produktif. Gunakan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif sehingga berdampak positif bagi pribadi dan orang banyak. 2. Gunakan referensi dari situs terpercaya. Dalam mencari informasi suatu topik, selalu gunakan referensi dari situs-situs yang resmi dan terpercaya. Cantumkan referensi jika akan disebarluaskan. 3. Penggunaan huruf dan bahasa. Hindari penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang berlebihan, serta gunakan bahasa yang sopan saat bertanya maupun berkomentar. 4. Hati-hati hoax. Hindari penyebaran berita hoax dengan membaca ulang dan cek keaslian berita tersebut. 5. No sara. Hindari membuat dan menyebarluaskan artikel berbau sara, suku, agama, ras, antar golongan, atau mengandung ujaran kebencian. 6. Jangan mengumbar data dan masalah pribadi. Hindari mengumbar data, identitas, hingga masalah pribadi kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. 7. Berhati-hati muncul tautan mencurigakan. Baca terlebih dahulu dan jangan langsung klik OK jika tiba-tiba muncul tautan yang tidak relevan. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah menerapkan etika berinternet, salah satunya melalui media sosial Instagram. Dalam Instagram tersebut terdapat banyak postingan mengenai informasi terkait kegiatan instansi. Admin Instagram Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah membuat postingan cerdas dan kreatif dengan menggunakan referensi yang terpercaya, bahasa yang baik, dan tidak mengandung hoax. Dalam menggunakan media digital, kita tidak bisa lepas dari adanya konten negatif yang menyasar para pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah hoax, cyberbullying, dan hate speech. Setiap individu harus dapat menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, tiap individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengantisipasi dampak negatif media digital, kita perlu mempraktikkan budaya digital positif melalui gerakan 5C, yakni cakap paham, cakap produksi, cakap distribusi, cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Setiap pengguna media digital memiliki hak digital yang melekat padanya. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa nyaman. Hak harus diiringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab digital meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan, atau moral publik. Demikian adalah materi pembelajaran mengenai Smart ASN. Sudah semakin paham bukan pentingnya memiliki literasi digital sebagai Smart ASN? Bijak bermedia sosial dan jadilah cerdas digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.